Hello chess lovers, selamat datang di channel Catur dan Secangkir Kopi. Pada video kali ini kita akan menyaksikan pertandingan catur yang sangat seru antara Mikhail Tal melawan Frenstein Robexon. Selamat menyaksikan bersama Secangkir Kopi Susu. Serbu. Frenstein memulai dengan D4, Tal kuda ke F6, Frenstein C4, Tal pion G7, kuda ke C3, gajah ke G7, Frenstein E4, Tal rokade. Frenstein melakukan langkah bernyali pion F4. Pembukaan ini tentu akan sangat rentan mendapat serangan balik dari lawan. Kuda ke F3 nampaknya lebih menstabilkan posisi putih ya. Tal membuka file dan melakukan langkah pencegahan D7. Frenstein lagi mengembangkan perwira kuda ke F3. Tal C5. Mulai membongkar dinding pertahanan putih yang lumayan kopong di tengah ya. Frenstein menolak pertukaran dengan D5. Tal tersenyum karena menteri terutama gajahnya sudah aktif. Tal kembali berusaha membongkar pertahanan putih dengan pion E6. Frenstein pion ke E2, of course persiapan rokade. Dan middle game sudah dimulai dengan Tal makan pion D5. Frenstein balas memakan dengan pion lemah D5. Dan Tal kembali aneh, daripada langsung mengontrol file E dengan benteng, Tal justru melakukan sacrifice dengan pion B5. Dan tentu hitam memakan dengan kuda. Dan mohon maaf, hanya Tal yang tahu rencana besar di balik pengorbanan ini. Kita lihat saja. Tal kuda ke E4. Ups, terbaca maksud Tal tadi. Tal mengalihkan kuda lawan sehingga kudanya bisa masuk. Ajeb. Putih rokade. Tal mengusir kuda. Putih takut kudanya dikeroyok kuda dan gajah Tal sehingga menghindar ke A3 yang mengakibatkan kudanya agak pasif gitu ya. Tal langsung mengaktifkan benteng ke A7. Putih mengancam kuda dinamit Tal dengan gajah. Tal menjaga dengan benteng ke E7 sambil mengontrol petak pusat. Putih memperkuat posisi dengan mengaktifkan kuda ke C2. Tal menggandakan kontrol petak pusat dengan benteng E8. Putih mulai gusar dan langsung benteng ke E1. Padahal Putih belum kenapa-kenapa. Kuda ke E3 dengan rencana bagus memajukan pion F5 tentu lebih baik. Membongkar pertahanan Mikhail Tal. Kondisi ini akan mengakibatkan kuda Tal tak berani keluar menutupi gajah. Maka Tal aji mumpung mengaktifkan kudanya ke D7. Putih sedikit terlambat kuda ke E3. Maka Tal kembali membuka file gajahnya menghalangi pion ke F5. Dan kudanya semakin aktif. Putih menteri ke C2 mengancam kuda 2 kali. Maka Tal kuda ke H5 mengancam pion F4 dan mengaktifkan gajahnya. Putih melakukan penjagaan, maka Tal gajah D4 berada pada poros pusat. Memimpin kuda, maka Putih segera makan gajah dengan ancaman bagus ke C6. Tal makan kuda dan mengancam kuda. Kuda menghindar ke G2 dan hey, come on. Apaan ini? Daripada lanjut dengan langkah posisional kuda ke F6 dengan berbagai lanjutan langkah bagus, Tal justru menemukan langkah keren ini kuda ke G5. Mengumpan kuda untuk mendapatkan benteng sambil mengancam raja. Maka Putih terlebih dahulu benteng makan benteng. Dan Tal mengancam raja cik. Raja ke F1. Maka Tal benteng makan benteng. Frenstein tidak menggunakan momentum baru yang tepat untuk memajukan pion F4 dengan berbagai lanjutan tembakan-tembakan bagus, dengan justru memajukan gajah ke D2 terlebih dahulu. Frenstein ketakutan di saat yang tidak tepat dengan ancaman benteng dan menteri yang sebenarnya masih terkendali. Maka Tal terlebih dahulu kuda ke F6 persiapan ke G4. Putih kuda ke H4 bermaksud menyokong pion ke F4. Tal sekarang tidak peduli lagi dengan pion ke F4 karena sekarang Tal sudah memiliki ancaman yang lebih bagus dengan kuda ke G4 dengan langkah ancaman terhadap pion H2.
Dan putih hanya fokus pada pion H2 dengan kuda menjaga ke F3. Maka tal selanjutnya melakukan langkah yang bagus. Chess lovers dapat memposekan video sejenak untuk menemukan langkah itu. Oke, tal benteng ke E3. Sacrifice. Nice. Karena jika gajah makan benteng, maka tal kuda makan gajah. Putih kehilangan menterinya. Putih membaca langkah itu dan menolak pengorbanan dengan menteri ke H2, menjaga kuda dan mengancam kuda. Penjagaan yang dilakukan oleh raja biasanya rentan kan? Maka tal menteri ke E7 membidik petak E2 yang sudah ditinggalkan raja. Maka putih mengantisipasi dengan benteng ke E1. Tal sekarang harus hati-hati dengan benteng dan kudanya. Kamu mungkin akan terkejut dengan langkah tal selanjutnya. Dan Ferguson, tal kuda makan pion, check, sacrifice. Cukup mengejutkan. Langkah tal selanjutnya akan menjelaskan maksud langkah tal ini. Daripada semakin gawat, putih terpaksa menerima pengorbanan. Tal makan benteng. Putih balas memakan dengan kuda, melepaskan kontrol terhadap kotak H4. Jika putih balas memakan dengan benteng, maka jelas tal kuda ke E3, putih kehilangan menterinya. Maka tal menempatkan menteri ke H4 yang ditinggal oleh kuda. Dan ancaman ke H2 atau F2. Putih lagi dipaksa membuka file menteri dengan gajah ke C1. Maka tal menteri makan kuda, putih mengusir kuda. Tal memiliki ancaman bagus kuda ke E3 untuk mendapatkan pion bebas. Namun tal memutuskan untuk memundurkan kuda ke H6. Di sini putih berkesempatan mengusir menteri berbahaya tal dengan gajah ke D2. Namun putih terburu-buru memajukan pion F5. Maka tal kuda makan pion. Putih gajah ke F4. Mencekal ancaman menteri. Tal kuda ke H4, cik. Raja hanya bisa ke H2. Tal kuda ke F3, cik. Raja hanya bisa ke G2. Dan lagi tal gajah makan pion, cik. Sacrifice lagi. Keren. Di sini jika raja makan gajah, maka menteri tal cek ke H4. Raja hanya bisa menghindar ke G2. Dan selanjutnya tal kuda ke E1. Serangan garpu raja dan menteri. Nice. Maka raja makan kuda. Dan keren tal menteri ke G1. Ancaman gajah atau menteri ke G4. Ini adalah langkah yang sangat brilian dari Mikhail Tal. Ancaman tal ini sangat berbahaya. Putih tidak memiliki cara untuk menggagalkan ancaman berbahaya tal cek ke G4 ini yang dapat mengakibatkan putih mengalami checkmate atau dipaksa kehilangan menteri. Yang bisa hanya gajah ke F6 dan jelas gajah akan mati konyol. Menteri putih di luar jangkauan. Dan putih memutuskan melakukan langkah yang terkesan juga konyol, yaitu gajah makan pion G3. Padahal ini adalah langkah terbaik dari putih. Mendapatkan satu pion tal dan sedikit merusak pertahanan raja tal. Karena memang percaya atau tidak, melihat posisi raja putih yang sangat terbuka dan posisi menteri putih yang kejauhan, akan memaksa putih kehilangan menterinya. Biar tidak penasaran, kita buat salah satu contoh. Misalkan putih bermain aman dengan gajah ke C1, memberi ruang bagi raja supaya tidak terjepit. Maka tal gajah ke G4, C. Jika raja ke F4, maka putih checkmate dalam 6 langkah. Dimulai dari pion G5. Mungkin chess lovers dapat menemukannya sendiri dan menuliskannya di kolom komentar. Jadi raja hanya bisa ke E4, pion H6 untuk menyokong pion G5 mengunci pergerakan raja. Tentu gajah jangan makan pion gratis H6, karena putih akan checkmate dalam 2 langkah, yaitu pion F5 cek, raja hanya bisa ke F4 menutupi benteng. Tal menteri E3 checkmate. Coba kita lihat posisi menteri putih yang tidak bisa mendekat membantu rajanya. Jadi untuk menghindari checkmate pion F5, raja ke F4. Pion G5 checkmate.
Putih dipaksa mengosongkan ruang untuk raja dengan menggerakkan gajah D3. Yang selanjutnya akan dijawab Tal dengan gajah C ke F5. Ancaman segaris terhadap raja dan menteri putih. Dan gerakan gajah petak hitam ke petak lain pun juga akan mengakibatkan hasil yang tidak jauh beda. Putih kehilangan menteri. Langkah kalkulasi brilian Tal menteri ke G1 adalah insting atau memang kalkulasi yang matang, hanya Tal yang tahu. Maka Tal lanjut dengan menteri ke G4 C. Di sini putih dapat melarikan rajanya ke E4 atau F2 yang sama-sama memaksa putih kehilangan gajahnya. Raja menghindar, pion makan gajah, dan di sini putih menyerah. Seru juga ya chess lovers melihat kemampuan kalkulasi langkah Tal. Chess lovers mohon dukungannya ya untuk video berikutnya dengan menekan tombol subscribe. Jika chess lovers memiliki analisis yang berbeda atau ada kritik dan saran, silahkan ditulis di kolom komentar. Terima kasih.